datang di konten terbaru kita. Hari ini ketemu lagi di episode ketiga. Gua mau bahas dua preview pertandingan kemarin Crystal Palace versus Manchester United. Dan juga nanti gua mau review sedikit tentang Manchester City dan juga Tottenham Hotspur. Nah, sebelum masuk ke sana, ada baiknya gue ingin menyampaikan klasemen sekarang untuk di Liga Inggris. Arsenal masih berada di atas dengan penantian permainan nanti di hari Minggu mereka menghadapi Manchester United di Emirates Stadium, di mana Manchester United ini sedikit dirugikan ya dengan akumulasi kartu kuning dari Casemiro yang melibatkan dia tidak bisa bermain nantinya melawan Arsenal. Tentu ini adalah keuntungan yang cukup besar untuk Arteta harusnya ya. Mengingat kekalahan di Old Trafford dengan skor 3-1 itu cukup pahit. Gua rasa harusnya Arsenal bisa membalas kekalahan tersebut lah, bisa menjawab bahwa mereka mampu untuk bisa lebih baik dari permainan sebelumnya. Nah, selain itu Manchester United dan juga Crystal Palace, gua mulai dari formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Di sini gua lebih ke ini ya, lebih ke Manchester United untuk reviewnya. Mereka turun dengan formasi pakem mereka 4-2-3-1 yang sebelumnya pada saat melawan Manchester City di Old Trafford mereka bermain dengan formasi 4-4-2 yang lebih narrow, lebih rapat di area tengah, tidak bermain dengan melebar. Rashford juga nggak terlalu kelihatan ya, mungkin itu efek dari Wout Weghorst juga ya kayaknya, dengan kedatangan pemain baru dari Besiktas membuat si posisi dari Rashford ini tidak seperti biasanya, dia bermain cukup bebas, agak sedikit terbatasi lah dari kehadiran si Wout Weghorst. Nah, dari formasi 4-2-3-1 Erik ten Hag menurunkan pemain inti mereka yang artinya mereka menginginkan kemenangan di pertandingan ini dengan Bruno Fernandes, Rashford dan juga Eriksen ditambah Casemiro di lini tengah dan juga Anthony di flank sebelah kanan. 20-30 menit pertama ya biasalah mereka saling menyerang, tetapi Crystal Palace di sini lebih sedikit berhati-hati untuk bertahan karena Manchester United bermain dengan tempo yang cukup tinggi, melakukan sirkulasi bola cepat. Mereka tidak berlama-lama untuk bisa memegang bola. Mereka ingin selalu memberikan tekanan, memberikan pressing kepada pemain belakang Crystal Palace. Tetapi Crystal Palace di sini bertahan dengan formasi blok rendah dengan 4-5-1, meninggalkan satu pemain mereka di lini depan, sehingga itu membuat serangan Manchester United kurang sedikit kurang efektif lah, mengingat mereka kan kedatangan Wout Weghorst di lini depan yang artinya Manchester United akan bermain dengan bola-bola crossing floated, bola-bola melayang di atas yang bisa dimanfaatkan oleh Wout Weghorst, mengingat Wout Weghorst ini juga cukup bagus dengan bola-bola atasnya, tapi itu tidak banyak juga didapatkan oleh Manchester United. Nah, karena yaitu tadi Crystal Palace cukup banyak menempatkan pemainnya di dalam kotak penalti sehingga Wout Weghorst tidak posisinya cukup terjepit dengan banyaknya pemain Crystal Palace di dalam kotak penalti tersebut. Manchester United menemukan momentum pada saat di penghujung laga di 44 menit dari kombinasi Rashford, Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari ke area antar lini. Nah, pergerakan dari Bruno Fernandes ini sangat bagus karena dia bisa menarik dua pivot dari Crystal Palace ini masuk lebih dalam ke area pertahanan. Eriksen melakukan pergerakan ke area sudut dengan melakukan tusukan dengan dribblingnya yang sangat bagus. Dan juga itu memanipulasi pergerakan penjagaan dari pemain Crystal Palace yang melakukan blocking terhadap pergerakan Eriksen. Tetapi Eriksen sedikit pintar, dia melakukan umpan silang kepada Bruno Fernandes yang berdiri di antar lini, di mana posisi dari Bruno Fernandes ini cukup tidak terjaga dengan ketat sehingga Bruno Fernandes mampu memaksimalkan peluang tersebut menjadi kedua berjalan. Harusnya kan Manchester United ini bisa lebih percaya diri lah dengan gol mereka yang sudah didapatkan di babak pertama, di mana mereka harusnya kan lebih bisa memanfaatkan ruang-ruang yang terbuka karena Crystal Palace ini dituntut untuk
mengejar ketertinggalan dari skor 1-0 tersebut, sehingga mereka cukup berani untuk bermain keluar dengan meninggalkan dua pemain mereka di lini depan, mengandalkan counter attack dan membypass lini tengah. Itu terjadi Manchester United cukup kewalahan juga di lini belakang karena Crystal Palace ini terus-terusan untuk mencoba melakukan serangan tersebut. Nah, yang gua agak heran kan pemain Manchester United ya lumayan lah ya kan di lini tengah seperti Eriksen, Bruno ini tidak bisa mengontrol, menyeimbangi permainan dari Crystal Palace. Harusnya mereka bisa mendapatkan ruang-ruang tersebut dengan memanfaatkan kecepatan dari Rashford dan juga posisi dari Wout Weghorst. Mereka malah tertekan gitu loh dengan keberanian Crystal Palace untuk keluar, sehingga di 90 menit akhir Crystal Palace mampu menyeimbangi skor yang sudah terjadi di babak pertama dengan akhir imbang di menit akhir. Itu membuat sedikit kekecewaan bagi Erik ten Hag. Golnya dari set piece, tendangan bebas yang cukup bagus juga dari siapa pemainnya gua lupa lah. Yang pasti ini adalah pertandingan yang harusnya bisa dimenangkan oleh Manchester United, mengingat mereka harus nantinya bisa mendapatkan kekalahan ataupun menang lagi ya, mungkin aja sih ya di Emirates Stadium, tapi gua rasa kecil kemungkinan untuk Manchester United bisa menyeimbangi permainan Arsenal yang cukup dinamis. Nah, selanjutnya kita ke preview pertandingan antara Manchester City dan juga Tottenham Hotspur tadi malam jam 3 subuh. Gua udah mulai ngantuk juga dari gue sampai menit ke 70-an aja sih nontonnya, cuman di sini gue review sedikit. Manchester City turun dengan formasi 4-4-2 dengan percaya diri, dengan keyakinan mereka bisa menang di pertandingan ini. Mereka menurunkan Haaland dan juga Julian Alvarez di lini depan, disupport juga dengan dua pivot mereka di lini tengah. Lebar lapangan dijaga oleh Riyad Mahrez dan juga Grealish, ditambah mereka bertahan dengan formasi 4-5-1 meninggalkan Haaland di depan. Tottenham Hotspur seperti biasa mereka turun dengan formasi 3-4-3 yang sebelumnya juga mampu dieksploitasi oleh Arsenal. Pergerakan dari Tottenham Hotspur yang mungkin kalian tahu betapa hancurnya pertahanan dari Tottenham ini. Tapi yang cukup menarik adalah jalannya pertandingan ini sangat seru, tensinya sangat tinggi, yang gua kira ini pertandingan akan mendapatkan kartu yang cukup banyak keluar lah dari wasit, karena permainan temponya sangat tinggi, sirkulasi bolanya sangat cepat. Sampai-sampai gue yang tadinya ngantuk ya kan, mulai melek nih mata gue, mulai wah ini pertandingan seru gitu kan. Nah, Manchester City ini ketinggalan di babak pertama dengan skor 2-0. Lo bayangin nonton di babak pertama Manchester City ketinggalan 2-0. Kesalahan dari Anderson, blunder, dia mengirimkan bola kepada Rodri dijaga oleh Bentancur yang berhasil merebut bola, dipasang lagi kepada Kulusevski. Dia bisa memaksimalkan peluang tersebut menjadi gol. Bang, 1-0 di babak pertama. Di 40 menitan kayaknya, 40 menit ke atas apa berapa. Nah, setelah gol tersebut 2-3 menit ke depannya ini Tottenham Hotspur lagi-lagi mendapatkan gol dari serangan balik, di mana bola berasal dari Son, melakukan pergerakan transisi cepat dengan kekuatan kemampuan mereka. Harry Kane berada di depan, ini mampu membuahkan gol lagi dengan kesalahan di lini belakang yang meninggalkan hanya 2-3 pemain menghadapi pemain yang mempunyai kecepatan. Ini blunder juga gua rasa dari Manchester City. Di 2-30 menit pertama sebenarnya Manchester City mendominasi dengan pergerakan cepat, tapi Tottenham Hotspur ini melawan dengan pressing yang dilakukan oleh Manchester City. Tottenham Hotspur melakukan counter pressing dengan menempatkan 5-4 pemain di lini depan, melakukan press menutup ruang progressing dari Manchester City, sehingga Manchester City ini dituntut untuk lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki. Hal ini juga terjadi untuk Tottenham Hotspur. Mereka mencoba juga hal tersebut, ya cukup seru lah mereka fighting di dalam pertandingan, sehingga lebih diuntungkan Tottenham Hotspur mendapatkan peluang yang cukup besar di babak pertama dengan meninggalkan skor 2-0 untuk Tottenham Hotspur. Nah, setelah di babak kedua gue pikir kan si Tottenham Hotspur ini bakalan bertahan nih dengan mungkin 6-2-2 ataupun dengan menempatkan banyak pemain di lini belakang.
Ternyata enggak, mereka masih fighting untuk pertandingan tersebut, mencoba untuk menambahkan gol-gol mereka, tetapi Manchester City di sini lebih lebih bangkit dari segi permainan. Mereka sangat percaya diri untuk bisa membalaskan gol-golnya. Terjadilah dengan gol yang dicetak oleh Julian Alvarez di menit ke 50-an ya kalau nggak salah. Ini blunder juga dari para pemain belakang Tottenham Hotspur, sehingga gol lanjutan dibalas lagi dengan gol dari Erling Haaland. Ini luar biasa. Nah, setelah gol penyeimbang didapatkan oleh Manchester City, mereka lebih untuk melakukan tekanan kepada Tottenham Hotspur. Yang gua herannya Tottenham Hotspur ini masih tetap untuk melakukan serangan gitu loh, mencoba untuk lebih bisa menekan kepada pemain belakang Manchester City. Itu cukup berhasil apa yang dilakukan oleh para pemain Tottenham Hotspur. Mereka bisa mendapatkan peluang, namun sayang sekali peluang tersebut tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, setelah skor imbang 2-2, di sini Riyad Mahrez mencetak lagi untuk gol keunggulan mereka dengan skor 3-2 melalui ruang yang cukup sempit dari sudut, melakukan tendangan langsung. Ya seperti biasa, Yores selalu blunder dengan bola-bola seperti itu, ya mau gimana gitu kan. Nah, setelah skor 3-2 di sini Manchester City menurunkan tempo mereka, sedikit menurunkan tempo, di mana Tottenham Hotspur lebih bisa melakukan serangan. Terjadi momen ketika juga Harry Kane mendapatkan peluang, akan tetapi sempat mengenai handball bola tersebut, cukup disayangkan. Nah, gol keempat ini lebih seru karena didapatkan di menit ke-80 kayaknya. Nah, kalau setelah gol keempat ini terjadi, ya sudahlah, gua bilang kan ini udah kemenangan dikunci oleh Manchester City.